Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devania Andika Salsabila, NIM B11210085. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Pancasila. Dari soal yang pertama, yang A, mahasiswa diminta untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen. Dari bab 4, Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji atau menggali suatu kebenaran, realitas, maupun fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri dalam filsafat. Yang pertama, ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Yang kedua, ilmu yang rumit, karena berfilsafat berarti berpikir radikal, menyeluruh, dan integral. Dan yang terakhir, filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Selain itu, ada beberapa cabang dalam filsafat. Yang pertama, metafisika. Cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika dibagi menjadi dua, umum dan khusus. Khusus membahas tentang teodesi, mempelajari adanya Tuhan. Kosmologi mempelajari adanya alam semesta, dan antropologi mempelajari manusia. Dan yang umum mempelajari segala sesuatu yang ada. Lalu yang kedua ada epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga aksiologi, cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika dan estetika. Dalam etika dipelajari dasar baik, buruk, benar, salah dengan mempertimbangkan moral secara fundamental dan praktis. Serta dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria untuk mengantarkan sesuatu yang dapat dikatakan indah. Yang keempat, logika. Cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional yang mengarahkan manusia untuk menelusuri struktur argumen yang mengandung kebenaran berdasarkan buktinya. Lalu definisi Pancasila merupakan hasil pemikiran kritis yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia mengenai Pancasila yang digunakan sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Ada beberapa dasar filsafat Pancasila. Yang pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis pada hakikatnya adalah manusia, sehingga menunjukkan bahwa identitas dan entitas Pancasila adalah jelas secara filosofis, berasal dari nilai di masyarakat multikultural. Ciri-ciri dasar setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia, sehingga terdapat hubungan antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Yang kedua, dasar epistemologi. Epistemologi Pancasila berkaitan dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Secara epistemologi, pengetahuan Pancasila bersumber dari nilai dan budaya tradisional maupun modern, budaya asli maupun campuran. Yang ketiga, dasar aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan pengkajian berdasarkan nilai. Berdasarkan tinjauan aksiologi, Pancasila selalu berkorelasi dengan manusia, sehingga Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, tetapi nilai yang diciptakan. Pada hakikat Pancasila, masing-masing sila memiliki hakikat yang berbeda, namun dari sila tersebut saling berkorelasi dan membentuk suatu kesatuan. Dalam tugas yang diberikan dosen pada bab filsafat Pancasila, yaitu untuk
menganalisis kasus pelanggaran nilai Pancasila berdasarkan filsafat. Mahasiswa diminta untuk mencari satu berita pelanggaran dari tiap sila Pancasila, mulai dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bab kelima, Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Etika dibagi beberapa jenis. Yang pertama, etika ontologi. Etika ontologi merupakan tindakan manusia yang dinilai baik buruknya dari kewajiban moral yang ada pada diri seseorang. Contohnya, mempersilahkan duduk kepada lansia saat berada di dalam sarana transportasi umum yang ramai. Etika ini menekankan bahwa tindakan harus didasari kemauan dan motivasi dalam diri tanpa mengharapkan pamrih dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua, etika teologi. Baik buruknya suatu tindakan dilihat dari tujuan tindakan tersebut. Etika teologi dibagi menjadi dua, yaitu egoisme etnis dan utilitarianisme. Egoisme sentris merupakan tindakan yang dilakukan berakibat kepada diri sendiri. Tetapi utilitarianisme suatu tindakan yang dilakukan berakibat kepada orang banyak. Yang ketiga, etika keutamaan. Baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan dapat mengembangkan karakter yang dapat dipertahankan. Etika Pancasila merupakan cerminan dari etika tersebut. Etika yang mendasarkan pada penilaian baik buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu tugas dalam bab Pancasila sebagai sistem etika yaitu menganalisis fenomena mengenai sistem etika Pancasila. Mahasiswa diminta untuk mencari satu berita penerapan nilai Pancasila dan satu pelanggaran nilai Pancasila. Tugas dilakukan dengan 3 orang dalam satu kelompoknya. Bab ke-6, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. IPTEK menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan sendinya secara ekstensif. Yang pada gilirannya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. Dampak yang ditimbulkan dari berkembangnya IPTEK mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidup secara fisik maupun material. Dampak negatif ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan IPTEK. Ada beberapa dimensi Pancasila sebagai nilai dasar. Yang pertama, dimensi ontologis. Ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Yang kedua, dimensi epistemologis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Yang ketiga, dimensi aksiologis. Mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu
adalah sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, agar pola pikir terbuka untuk menghadapi perkembangan iptek dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Dan tugas yang diberikan dosen pada bab Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek yaitu diminta untuk membuat paper yang dikerjakan oleh 7 orang, lalu memberikan contoh bentuk perkembangan iptek dan bagaimana dalam menerapkan sila-sila Pancasila. Paper kelompok saya dengan judul Peran Aplikasi TikTok sebagai Media Sosialisasi Nilai Pancasila. Semakin berkembangnya iptek dari waktu ke waktu, didukung dengan arus globalisasi yang semakin canggih, membuat masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat berkomunikasi. Media sosial merupakan seperangkat alat yang dapat membantu memudahkan komunikasi manusia dari jarak yang jauh. Serta media sosial juga dapat digunakan masyarakat sebagai media hiburan. Media sosial memiliki banyak sekali aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi TikTok yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Mulai dari aplikasi TikTok tersebut menjadikan wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreasi mereka melalui konten yang positif. Dari konten positif tersebut dapat menggambarkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dengan membuat konten dari TikTok tersebut dapat diterapkan dari masyarakat Indonesia. Kontribusi saya dalam pembuatan paper ini yaitu mencari nilai Pancasila yang telah diterapkan dalam penggunaan aplikasi TikTok ini. Pada saat pengerjakan paper ini, kami bekerja sama dengan sangat baik, tetapi terdapat kendala pada saat akan mengumpulkan. Karena kami telat mengumpulkan, sehingga kami mengumpulkan melalui email. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.